Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radiografer Indonesia dimanapun Anda berada. Video kali ini saya akan membahas tentang kamar gelap radiologi. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, tolong subscribe channel radiografer amatir ini ya, agar bisa selalu memberikan informasi dan sharing ilmu-ilmu seputar radiologi. Terima kasih. Kamar gelap. Pengertian kamar gelap ini banyak sekali. Salah satunya, kamar gelap merupakan salah satu pendukung yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu proses pemotretan. Hal ini disebabkan karena processing room kita dapat mengubah film dari bayangan laten ke dalam bayangan tampak. Kamar gelap disebut juga final processing akhir karena processing room merupakan rangkaian yang terakhir dalam suatu proses radiografi. Pengertian terakhir ini, kamar gelap juga bisa sebagai suatu area atau tempat dilakukan pengolahan film sebelum dan sesudah diekspos. Fungsi kamar gelap ini juga banyak. Bisa mengisi atau mengosongkan kaset, memasukkan film ke dalam processing automatic atau manual, bisa juga untuk perawatan dan pemeliharaan processing otomatis, manual, IS, dan kaset, dan lain-lain. Bisa juga untuk penyimpanan film yang belum diekspos, dan fungsi ini ya untuk prosedur tempat pembuat duplikasi atau substraksi. Substraksi ini untuk mengatur hasil gambar ya, mau hitam atau cerah bisa lakukan. Dan bisa juga untuk silver recovery. Silver recovery ini ya gambarannya itu seperti cara untuk mengambil perak dari larutan fixer. Bisa juga dari film yang sudah dimasukkan ke fixer. Lokasi kamar gelap. Lokasinya ini ditempatkan yang strategis sehingga mudah dicapai dari kamar-kamar pemotretan, berdekatan dengan kamar sortir film, dekat dengan ruang arsip, dan dianjurkan untuk 2 kamar pemotretan itu tersedia 1 kamar gelap. Untuk konstruksi kamar gelap ini syaratnya untuk ukurannya ini luas 3x3 meter persegi dengan tinggi 2,75 meter. Untuk lantainya ini dianjurkan untuk pakai bahan tidak mudah keropos, tahan terhadap cairan pencuci film, dan tidak licin jika basah. Dan untuk dindingnya ini warnanya ini harus terang ya, memantulkan cahaya dan mudah dibersihkan. Untuk langit-langit itu disarankan dicat dengan cat yang tidak mudah mengelupas, dan untuk ventilasinya ini dianjurkan pakai AC. Ini enaknya ya buat karyawan juga yang kerja di dalamnya, menjamin kestabilan suhu kamar gelap, tetapi kurang efisien dalam pemakaian automatic prosesor. Dan jika tidak ada AC, digunakan fan 2 buah, yang satu untuk menghisap udara dan satu untuk mengeluarkan udara, ditempatkan berseberangan. Fan penghisap ditempatkan agak di bawah dan fan yang mengeluarkan ditempatkan lebih tinggi di sebelahan luar. Beri tabir untuk menjamin tidak masuk cahaya ke kamar gelap. Suhu ruangan diharapkan 18-20 derajat Celcius. Jika tidak pakai AC atau fan, pertukaran udara diharapkan minimal 10 kali dalam 1 jam dengan cara membuka jendela atau pintu untuk menghindari bahaya uap cairan pencuci film. Konstruksi kamar gelap ini juga membutuhkan proteksi radiasi dengan alasan karena ada karyawan bekerja di dalamnya, ada film tersimpan di dalamnya, dekat dengan sumber radiasi, dan bersebelahan dengan kamar pemotretan atau kamar X-ray ya. Nah, syarat proteksi radiasi ini untuk dinding kamar gelap ketebalannya ini
Bisa dengan tembok biasa dengan ketebalan 20-25 cm. Bisa juga dengan dinding beton cor setebal 15 cm. Bisa juga menggunakan plat PP 2 mm. Nah, untuk pintunya juga harus spesial ya. Ya, syaratnya ini ya memenuhi syarat proteksi radiasi, dapat dikunci dari dalam dengan baik, menjamin tidak ada kebocoran cahaya yang masuk ke dalam kamar gelap, dapat berfungsi sebagai ventilator, petugas juga dapat masuk dan keluar tanpa mengganggu kelangsungan proses pencucian film. Tapi untuk proteksi radiasi ini bisa juga diabaikan ya, kalau misalkan pintunya memang tidak langsung dengan si kamar eksposnya, jadi keluar dulu baru pintu, boleh-boleh saja. Bentuk-bentuk kamar gelap juga ada banyak, salah satunya ini ada sistem satu pintu. Sistem satu pintu ini keuntungannya biaya lebih murah, tidak memerlukan tempat yang lebih luas, dan kelemahannya ini jika dibuka cahaya langsung masuk. Dan yang kedua, jika seorang petugas akan masuk harus menunggu sampai pengolahan film yang sedang berlangsung sampai selesai. Dan yang ketiga ini harus selalu dikunci dari dalam. Bentuk yang lain itu juga ada sistem dua pintu. Sistem dua pintu ini keuntungannya dapat terhindar cahaya masuk meskipun salah satu pintu terbuka. Kelemahannya masih memerlukan interlock untuk menghindari kedua pintu sama-sama terbuka, memerlukan tempat yang lebih luas. Jadi ini masih menggunakan pintu juga, walaupun sudah zigzag ya, tapi hanya satu zigzagnya. Nah, yang ini sistem labirin. Sistem labirin ini juga bisa disebut zigzag juga, namun bedanya ya sama yang dua pintu itu ya, bedanya ada lebih banyak aja zigzagnya gitu. Keuntungannya tidak memerlukan daun pintu, dapat berfungsi sebagai ventilasi, petugas dapat keluar masuk kamar gelap tanpa mengganggu aktivitas di dalamnya. Namun kelemahannya itu memerlukan tempat yang lebih luas dan barang-barang yang lebih besar tidak dapat secara luasa masuk, kecuali memang lorongnya besar dan panjang. Dan bentuk yang satu ini juga unik ya, sistem pintu putar. Keuntungannya ini cahaya masuk betul-betul dapat terhindar, petugas dapat masuk dan keluar kamar gelap tanpa mengganggu aktivitas di dalamnya. Namun kelemahannya itu memerlukan daun pintu yang lebih luas. Barang-barang yang lebih besar juga tidak dapat secara luas masuk dan memerlukan daun pintu yang lebih rumit dan unik. Untuk equipment atau layout kamar gelap itu harus ada pemisah antara area kegiatan basah dengan area kegiatan kering. Itu khusus untuk yang manual itu. Tapi kalau misalkan buat processing itu lebih bagus lagi. Tersusun tahapan kerja secara beruntun dan penempatan alat-alat dalam ruangan secara rapi. Tujuan dibuat dengan rangkaian secara teratur dan rapi ini agar kita saat dalam kamar gelap yang benar-benar gelap, walaupun ada safe light ya, itu bisa tenang untuk melakukan proses pencucian film. Seperti ini ya contoh layout kamar gelap. Nomor 1 untuk hanger kering, nomor 2 kaset, nomor 3 rak dan meja pengisian film, nomor 4 developer, nomor 5 rinsing, nomor 6 fixer, nomor 7 washing, nomor 8 hanger basah dan pengering. Lampu penerangan juga terbagi menjadi dua. Penerangan umum itu digunakan dalam keadaan tidak ada kegiatan proses pencucian film.
Ini bisa pakai lampu pijar atau lampu neon untuk memudahkan membersihkan kamar gelap, mengatur dan merawat aksesoris di dalamnya seperti kaset dan lain-lain lah. Dan untuk penerangan khusus seperti safe light itu bisa digunakan dalam keadaan saat proses pencucian film, dan yang biasa digunakan ini kebanyakan yang warna merah ya. Untuk syarat lampu safe light juga ada ketentuannya, yaitu tidak boleh melebihi batas aman kepekaan film. Kepekaan film ini dipengaruhi oleh warna, intensitas, dan waktu pencahayaan. Maksimal itu 10 watt. Jadi kalau misalkan terlalu sering menggunakan safe light juga bisa membuat hasil gambaran kurang bagus, dan warna filter yang tidak memberikan efek pada film yang digunakan. Artinya jangan terlalu terang. Nah, untuk perawatannya ini ya, yang bisa saya sampaikan ini bisa membersihkan screen dengan alkohol atau air sabun, membersihkan tangki processing atau sirkulasi air, mengetes safe light, membersihkan kamar gelap, menjaga agar tidak ada cahaya yang dapat menembus kamar gelap, dan memperhatikan temperatur dan kelembaban udara. Dan jangan lupa disiplin dalam bekerja. Melihat dari susunan dari kamar gelap, maka kamar gelap ini sangat berperan penting dalam menunjang tingkat keberhasilan dari proses pemotretan radiografi. Dalam hal ini dibutuhkan kecermatan, ketelitian dalam mendesain konstruksi kamar gelap. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Radiografer Amatir ini ya, agar selalu bisa memberikan informasi dan sharing ilmu seputar radiografi. Oh ya, tidak ada kata terlambat ya untuk sebuah proses pembelajaran, dan saya percaya suatu saat yang namanya ilmu pasti akan ada manfaatnya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.